Salam dan selamat bertemu kembali anak-anak yang terkasih. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam materi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 dengan tema mengenai peran gereja bagi perkembanganku. Mari sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat, kemampuan dan bakat untuk dikembangkan. Terlebih mampukan kami untuk memahami peranan gereja bagi perkembangan diri, sehingga mampu mengungkapkan rasa syukur kami dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan pelajaran ini, anak-anak diharapkan semakin menyadari bahwa pihak yang berperan memperkembangkan diri kita dalam hal ini adalah sekolah dan gereja. Dengan semakin menyadari ini, maka saya berharap anak-anak dapat memanfaatkan waktu untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, karena itu semua demi perkembangan diri kalian. Kemudian anak-anak mampu memahami peranan gereja bagi perkembangan diri, sehingga mampu mengucapkan syukur melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pelayanan gereja dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak yang terkasih, apa itu gereja? Gereja dalam konteks Kristiani adalah persekutuan orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus dan menjadi muridnya. Gereja merupakan komunitas orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, dipanggil dari kegelapan kepada terang, dan membentuk sebuah keluarga di dalam Kristus. Karena gereja merupakan peran penting dalam perkembangan kita, khususnya dalam pertumbuhan iman dan moral. Melalui kegiatan dan ajaran gereja, kita dapat mengembangkan diri secara rohani dan terlibat dalam pelayanan untuk kemajuan gereja dan masyarakat. Kita juga dapat mengembangkan diri, salah satunya adalah melalui komunitas yang ada di dalam gereja, agar semakin mampu mengembangkan diri kita. Salah satu contoh misalnya ketika kita mengikuti misdinar atau putra altar, ada banyak hal yang dapat kita petik, ada banyak manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti kegiatan misdinar atau putra altar tersebut. Misalnya, akan memiliki teman yang banyak. Kita akan semakin diperkaya dengan memiliki teman yang banyak, yaitu teman-teman dalam misdinar itu sendiri. Dengan ini juga akan melatih untuk berani tampil di depan banyak orang. Dengan kegiatan ini melatih kita untuk berani tampil dan melatih rasa percaya diri di depan banyak orang, lalu kemudian juga bisa melayani Tuhan dengan kegiatan misdinar itu. Anak-anak yang terkasih, tadi kita melihat manfaat dari satu kegiatan saja, yaitu dengan menjadi misdinar atau putra altar. Nah, selain itu juga ada beberapa hal penting mengenai
seseorang, seperti pertumbuhan iman, pembentukan karakter, pelayanan, keteladanan tokoh, pendidikan, pembinaan generasi muda, wadah pengembangan diri, persaudaraan, dan komunitas. Kita melihat pertumbuhan iman. Gereja menyediakan wadah dan sarana untuk mengenal, menghayati, merayakan, dan mewujudkan iman melalui persekutuan doa, ajaran Alkitab, dan umat dapat memperdalam pemahaman iman dan tumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kemudian kalau kita melihat dari pembentukan karakter, gereja berperan dalam membentuk karakter dan moral individu dengan mengajarkan nilai-nilai Kristiani seperti cinta kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kalau dilihat dari sisi pelayanan, bahwa gereja mendorong umat untuk terlibat dalam pelayanan, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Pelayanan ini dapat menjadi wadah bagi umat untuk mengembangkan potensi diri dan melayani Tuhan dengan cara yang nyata. Keteladanan tokoh juga kita lihat gereja memberikan contoh teladan melalui tokoh-tokoh yang menunjukkan komitmen iman yang kuat. Tokoh-tokoh ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi motivasi bagi kita untuk mengembangkan diri secara rohani. Dari segi pendidikan, gereja juga berperan dalam mendidik dengan menyediakan sekolah yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu umat untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi warga negara yang baik. Kemudian gereja juga berperan penting dalam pembinaan generasi muda, terutama remaja, agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang negatif. Gereja dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada remaja untuk tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berintegritas. Gereja juga menyediakan berbagai kegiatan seperti persekutuan doa, pemahaman Alkitab, dan pengembangan potensi digital yang dapat membantu umat mengembangkan diri secara rohani dan pelayanan. Persaudaraan dan komunitas, gereja juga menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan umat untuk berinteraksi, saling mendukung, dan membangun persaudaraan. Komunitas gereja dapat menjadi tempat yang nyaman dan mendukung bagi umat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba aneka kegiatan dalam gereja yang dapat kalian ikuti untuk semakin mengembangkan diri, seperti bidang liturgia atau pengudusan dengan cara terlibat aktif dalam ibadat, dalam perayaan sakramen, dalam mengikuti ekaristi, dalam doa bersama, dalam devosi, dan lain sebagainya. Kemudian juga bidang diakonia atau pelayanan, seperti kegiatan penggalangan dana untuk aksi puasa pembangunan dan aksi Natal, aksi Paskah, dan aksi sosial yang dilakukan oleh gereja, seperti kunjungan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Dengan ini, kita semakin mampu mengembangkan diri kita untuk semakin berempati dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, seperti kerikma atau pewartaan, dengan mengikuti pelajaran agama, kegiatan rekoleksi, retret, pendalaman iman, dan pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Ini juga membantu kita sebagai sarana untuk mengembangkan diri, untuk mengetahui banyak ilmu, banyak hal tentang pengetahuan iman. Kita juga memiliki tugas
untuk mewartakan Injil, yaitu kabar keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Pewartaan ini mencakup pengajaran tentang iman, doa, dan ibadah. Kemudian ada koinonia atau persekutuan, seperti masuk dalam kelompok-kelompok gereja, orang muda Katolik misalnya OMK, masuk dalam kepengurusan lingkungan wilayah, lingkungan paroki, misinar, dan lain sebagainya. Gereja berperan dalam menciptakan dan memelihara persekutuan di antara umat beriman. Dan persekutuan ini tentunya mendorong rasa komunitas dan kesatuan, serta membantu umat saling mendukung dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita melihat martiria atau kesaksian dengan memberi cara hidup yang baik, yang jujur, dan tentunya mengutamakan keadilan. Dengan mempraktekkan kehidupan yang baik dalam kehidupan, kita akan semakin memperkembangkan diri kita untuk memberi kesaksian, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, baik melalui perkataan, tindakan, dan hidup kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peran gereja bagi hidup kita antara lain, yang pertama, semakin memperkembangkan kehidupan beriman kita yang pada akhirnya dapat berdampak yang baik dan positif dalam hidup kita di tengah masyarakat. Kemudian kesimpulan yang kedua, mendewasakan kehidupan pribadi kita, baik dalam rohani maupun juga dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, memungkinkan bagi kita untuk dapat berkembang bersama dengan saudara seiman, baik dalam perkembangan iman, rohani, maupun kebersamaan dengan jemaat-jemaat yang lain. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pelajaran agama ini. Semoga iman kami semakin bertumbuh dan kami dapat semakin mendekat padamu. Tolonglah kami untuk terus setia dan senantiasa bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.